Salam teman-teman Perpals. Kita sekarang berada di pool PO penantian utama yang di Tanjung Karang. Sebelah kanan saya ini Bapak Taslikan Tafrikan. Ya. Tapi nama kondangnya Pade Aan. Nah, Pade, sehat Pade? Alhamdulillah. Waduh, matur nuwun ini sudah berkenan disambangi Perpals TV. Sami-sami oh. Ya sebenarnya tadinya pool utama penantian utama ini ada di Metro. Namun satu dan lain hal kita nggak bisa ke sana dan Pak Haji Darius ya, founder dari penantian utama ini, beliau mendelegasikan kepada Aan sebagai GM-nya untuk ngobrolnya di Tanjung Karang aja. Pak De, Siap. kemarin saya sudah waktu kita mau kunjungan ke Bandar Lampung, saya sudah telepon ke Pak Haji Darius. Beliau bilang monggo sama Pak Aan aja di di Tanjung Karang karena kesibukan beliau. Jadi kemarin beliau mendelegasikan ke jenengan. Nah, Pak De, tak panggil Pak De ya. Oke, Padahal belum tua loh ini. Ya, Ini ya. masih Masih ABG, semangat. masih ABG. Semangatnya semangat ABG. Semangat ABG masih muda. Nah, Pak De, Siap. penantian utama. Penantian utama ini kapan sih mulai berdirinya penantian utama nih, Pak De? Tahun berapa sih? Jadi awal berdirinya penantian utama itu di sekitar tahun 1997 Om. 97. Ya, diawali dengan dulu pembelian 2 unit bis untuk reguler Om. AKDP. AKDP semua awalnya. Jurusan? Jurusannya itu dari Metro ke Rajabasa. Rajabasa, ya. Metro Rajabasa AKDP. Tapi habis itu saya kebetulan cukup mengikuti waktu era itu. Karena sama Pak Haji Darius juga beberapa kali pas lagi ke karoseri yang di Bogor itu ketemu, karena beliau kan fanatik banget tuh sama karoseri RS di Bogor. Nah, ketemu begitu awal terus tuh dur. Dulu kalau nggak salah saya dinding itu gambar pemandangan. Beres nggih? Betul. Gambar pemandangan. Gambar pemandangan semua dulu masih memakai bukan cat ya Om ya, lebih Stiker. itu stiker semua. Stiker printing. Unit-unit kita pakai stiker printing semua. Ya. Karena maklum juga ini tambahan aja ya. Kenapa dulu pakai stiker printing? Ya, memang kan gini Om, perkembangan bis tahun 97 Lampung itu kan belum begitu marak di unit-unit bis Om ya. Betul. Dengan adanya gambar-gambar itu seolah-olah daya tariknya lebih tinggi. Oh, nah, itu alasannya. Alasannya salah satunya itu Om. Bahkan di awal-awalnya itu ya orang itu kalau mau sewa bis ya mungkin ada 1-2 Om ya di awal-awal berdirinya itu tetap mintanya yang minta gambar gitu loh, minta gambar A, gambar B gitu. Orang mungkin kita ngomong agak-agak masih kita anggap belakang lah, tapi tren tahun gitu. Itulah Trennya ya. Karena di Jawa pun saya lihat sama-sama kita tahu PO di Jawa pun waktu itu trennya pakai gambar-gambar stiker itu juga. Ada yang gambar kota, gambar ayas, pokoknya yang indah-indah. Angkatan Simoni Om ya? Ya, jangan sebut merek dong, nggak enak. Ya, oh jadi tahun 97 Pak Haji Darius memulai reguler AKDP. Metro Rajabasa. Beliau itu bermukim di Metro. Di Metro Om. Metro. Aslinya beliau Metro ya? Metro Om. Metro. Nah, kalau Pak Aan sendiri aslinya mana sih? Saya Salatiga Om. Solo 3. Wah, ini sekampung sama Leklang sama Om Riri nih. Iya, Salatiga Om. Salatiga. Tidak terlalu jauh
dengan rumah kita dekat dengan garasi safari yang pertama Om. Oh, safari pertama, safari Eka Kapti. Iya, angkatan pertama itu. Nah, dari kapan sih Pak De hijrah ke Lampung ini? Nah, saya hijrah ke Lampung itu tahun 2008 Om. Oh, 2008. 2008. Belum ya. lama ya? Ya, belum lama Om. Ya. Itu ada boleh cerita Om? Monggo. Nah, gini. Monggo. Nah, kenapa saya hijrah ke Lampung? Itu sebenarnya sebelum di Lampung Om, saya sempat menekuni pekerjaan sebagai pemandu wisata Om. Oh. Di marak-maraknya tahun 90-an itu di Jawa Tengah ya, khususnya. 90-an ya. Itu masih ada biro-biro perjalanan di Jawa Tengah itu yang besar itu semacam Bali Tour, Nusantara, Bintang Selatan. Nah, itu saya berdarat bawah bendera Antar Nusatum, AN Tour. Oh, AN Tour. Ya, ya, yang sekarang punya bis namanya apa itu Pak Bambang itu ada punya bis juga, pengusaha bis juga. AN Tour dulu. Oh, situ. Jadi itulah dari kemudian ya dari 2008 itu kebetulan ada tawaran untuk jadi pemandu wisata di Lampung Om. Nah, itu pemandu wisata di Lampung, kita memandu mungkin hanya 3 kali dan itulah dikasih kesempatan untuk mengelola 2 unit bis di Big Star pertama. Big Star. Iya, Big Star pertama itu saya lah yang memegang itu Om. Awalnya itu. Nah, setelah 2 tahun itu join sama Pak Darius. Oh, enggak Om. Jadi Belum. gini, di Big Star itu dari 2. Memang waktu itu kan perkembangan tahun 2008 Om ya. Itu wisata di Lampung sangat marak Om. Betul. Sangat luar biasa perkembangan di Lampung. Animo masyarakat, kemudian kemampuan marketing Om. Ya. Kemampuan marketing yang luar biasa, kemampuan manajemen yang luar biasa. Itulah banyak pemain-pemain dari Jogja masuk ke Lampung Om dengan membawa sistem-sistem yang baru, manajemen baru, pelayanan baru, teknis baru semua. Dan itu kenapa mereka kemudian PO-PO dari Jogja itu akhirnya bisa menguasai market Om. Hampir sekitar 90 yang menguasai 90%. adalah itu boleh dikatakan adalah PO Jogja. Itu karena memang kita mengutamakan faktor pelayanan, manajemen yang bagus, faktor kualitas orang-orangnya lah Om. Kalau kita bukan apa-apa, walaupun kita tersingkir dari Jawa Om ya. Nah, mungkin di Lampung ternyata masih laku gitu loh. Nah, itu ceritanya kayak gitu Om. Jangan gitu dong Pak De. Itu namanya tenaga dalamnya Pak D itu metune carry. Nah. Ya, itu pas di Lampung malah metu tenaga dalamnya itu. Om ya. Nah, terus jadi mengawali dari situ Pak D join sama Pak Haji Darius tuh dari tahun berapa berarti? Saya sebelum bergabung dengan Pak Haji Darius itu sempat keluar dari ngelola Big Star itu sempat ngelola bis Wecak Om. Wecak. Pak Ongki. Jogja. Pasti kenal Pak Ongki. Dokter Ongki. Ya, Dokter Ongki itu sekitar untuk mengembangkan di sini bertahan 1 tahun Om. 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kemudian mereka berusaha untuk mengelola sendiri, diambil alih sendiri, kita lepaskan lah. Sebenarnya saya dengan Pak Darius itu sudah sering ketemu Om, udah sering-sering untuk membahas masalah pariwisata itu bagaimana, teknisnya bagaimana, pelayanannya bagaimana. Karena selama ini kan gini Om, ini konsep dasarnya Om ya. Rata-rata pemilik bis Om, mungkin kayak Om juga sama ini. Jadi gini, Om pemilik bis reguler ya, itu kadang-kala awalnya kalau kita ajak sharing untuk dengan bis pariwisata, konsepnya nggak pernah ketemu Om. Betul. Nggak pernah ketemu sama sekali. Saya pun sudah sempat waktu itu ngobrol sama Pak Darius dulu sebelum bergabung Om ya. Akhirnya titik akhirnya itu ketemu Om. Ketemu sama Pak Darius, istilahnya saya mau gabung dengan ada 2 ketentuan aja. Ikut pola saya atau ikut pola Pak Darius. Nah, akhirnya Pak Darius memutuskan saya ikut pola Mas An gitu kan. Nanti saya yang mengikuti lah. Oke Pak Haji, kalau memang Pak Haji ikut pola saya, nanti Pak Haji yang ngoreksi di saat apa-apa laporan apa-apa silahkan Pak Haji, kalau ada sesuatu kita bahas kemudian. Dikomunikasikan. Sharing semuanya, hanya ikut di titik manajemen kita. Yang saya terapkan adalah manajemen bis pariwisata Bimo Om. Karena saya sangat dekat dengan Mbak Susi CS. Itulah kita awal-awalnya itu memang tidak terlalu jauh lah Om dengan dunia
bis pariwisata awal manajemen bis pariwisata Jogja. Jadi mengadop lah ya, Ya. mengadop pola yang di Jawa, profesionalismenya itu. Betul, Bimo, AO, ya AO. itu SAR gede malah SAR gede. itu kita tahu semua rata-rata. Siap. Ya. Nah, penantian utama mulai fokus untuk berkecimpung di dunia bus pariwisata tahun berapa tuh Pak De? Untuk langsung di dunia pariwisata penantian itu fokus di tahun 2012 Oh mulainya? Ya, dulu sebelumnya itu itu kembali lagi ke konsep masalah karoseri ya. Pak Darius masih mengambil bis-bis RS dulu Nah setelah lihat perkembangan, kemudian market di luar, akhirnya lah Pak Darius itu mengambil pertama kali untuk yang mulai kita fokus betul di untuk pengelolaan bis pariwisata itu mengambil waktu itu dari karoseri Armada Evonek 5 unit langsung. Nah itulah bendera penantian mulai meningkat dari tahun 2012. Berarti dari 2012 sampai hari ini iya, jenengan mengelola penantian utama ini mendampingi betul, Pak Haji Darius. Ya. Sampai hari ini penantian utama udah berapa unit? Sekarang bus divisi wisatanya? Untuk wisatanya 30 unitan 30 unit. Ya, itu ada sebagian kebanyakan bis besar ya ya. Big bus, kemudian yang medium ada 3 unit saja kita. Nah, dari yang penantian utama, tapi tunggu dulu, mundur dulu dikit. Penantian utama. Kenapa namanya penantian utama? Nah, nama penantian sebenarnya itu nama wilayah di daerah wilayah Ogan sana. Oh. Nah, jadi Pak Darius itu keluarganya aslinya dari wilayah Ogan sana yang kemudian merantau ke wilayah Metro. Oh gitu. Jadi nama kampung aslinya adalah nama penantian. Oh gitu. Kampung penantian Nah, istilahnya kemudian ada tambahan utama, yaitu sebenarnya falsafah agamis sifatnya. Walaupun ini saya pakai celana pendek ya, tapi sedikit ngobrol masalah agama juga nggak apa-apa. Ngapunten. Kesolehan orang itu tidak diukur dari katoke toh. Monggo lanjut. Ya, jadi konsepnya ya kita analisa dari falsafahnya yang namanya hidup manusia atau apapun juga ya, itu kan tidak ada yang abadi Nah, namanya penantian utama bisa diartikan dengan sangat gampang. Penantian yang utama adalah apa? Nah, nanti pasti setiap orang, setiap usaha akan kembali ke atas intinya, tertingginya, falsafahnya di situ Jadi penantian itu dasarnya nama PO penantian utama ini karena Pak Haji Darius dari dusun penantian. Iya. Ya kan? Iya. Ya, kalau kita di Sumatera ini ngomong dusun kan? Betul. Dusun penantian. Nah, utama ya hidup ini apa sih yang diutamakan? Betul. Karena itu namanya penantian, ditambah utama itu ya penantian utama kita dalam hidup gitu, kira-kira begitu? Iya, betul. Dalam. Kemudian gini ada tambahan sebenarnya kita itu ada 2 PT Ya. PT Penantian Utama Transport dan PT Armada Penantian Transport. Armada Penantian Transport. Ya, yang memang untuk kita gaungkan di lapangan itu tahu-tahu untuk market Lampung semua ya. Setahu saya bukan penantian utamanya, yang lebih ke arah reguler penantian utama. Ya, Armada Penantian. Nah, Armada Penantian yang memang lebih untuk nama secara wisatanya di Armada Penantian Jadi itu yang membedakan. Bedanya itu cuman jadi, seiring waktu karena mungkin aturan dari Disub dulu itu membatasi jumlah-jumlah itu kan akhirnya juga penantian utama itu ada wisatanya, Armada Penantian ada wisatanya. Oh iya. Unitnya bebas gitu loh. Saya nyambung saya sekarang. Pasti ya, ingat saya itu kok ada awal penantian utama divisi pariwisata ini tulisannya Armada Penantian. Armada Penantian. Nonton nggih? Betul. Terus kesininya penantian utama tok. Iya. Nggak pakai armada. Iya. Oh itu berdasarkan badan hukum. Ada alasannya juga Jadi konsepnya gini ini alasan mendasar kita sharing ya. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk orang lain. Oh iya pasti. Juga gini. Setiap bis pariwisata itu kalau bis pariwisata itu bergabung dengan reguler, itu kelihatannya kita menengok sejarah latar belakang manapun juga PO itu akan auranya akan hilang kalau bis itu bergabung dengan kesannya bis reguler dulu. Karena bis reguler itu kesannya
apa ya Om? Oke, di sekarang ini pelayanannya apa sudah manajemennya udah berubah Om ya, tapi tingkat kualitas pelayanannya positif tetap akan di bis pariwisata Om. Setuju. Reguler mungkin komplainnya dikit apa di wisata itu kotor dikit aja kita udah dimarahi, sopirnya apa nggak pakai sepatu, udah diturunin di jalan. Sopirnya nggak wangi aja nggak pakai apa pewangi Om, wah bisa-bisa besok travel itu udah nggak mau pakai sopirnya nggak wangi. Lah itu sebagai salah satu contoh kenapa waktu pertama kali itu armada penantian saya tonjolkan Om untuk menutup biar kita pisah, kita bukan penantian utama yang memisahkan Bumel. Memisahkan identitas karena penantian utama itu sudah lebih dulu bus reguler AKDP. Tuh, taunya AKDP semua Om. Strateginya muncullah armada penantian itu dengan saya sharing dengan Pak Darius. Ini loh Pak Haji, apapun juga konsepnya harus kayak gini. Kalau kita nawarin di penantian, walaupun marketingnya kita udah tahu semua ya Om, kalau saya itu kan pemain bis lama yang udah tahu semua, cuma penantian utama. Wong lawas. Bis Bumel gitu loh, misalnya bis reguler. Nah, kalau armada penantian, nah itu kita ini loh. Mencirikan ya. Ciri khas untuk yang bis pariwisata gitu. Oh, siap. Oh, jadi untuk membedakan antara apa yang reguler AKDP dengan yang pariwisata itu selain alasan kuota trayek tadi, jadilah bikin PT Armada Penantian Utama. Tapi itu utamanya tetap. Oh, untuk yang Armada penantian tidak ada utamanya Om. Armada penantian Armada penantian aja. Ya. Oh, nggak pakai utama. Ya. Oke, nah itu yang tadi saya mau sambung. Waktu awal saya melihat armada penantian itu masih pakai stiker tuh. Iya. Masih gambar kan. Ya. Terus kesini-sininya sudah main striping. Ya. Kok iso ganti itu idenya seperti apa? Itu gini Om, jadi konsep stiker kembali ke pengecatan Om ya. Itu kan kalau dulu, kalau bis-bis reguler itu kan tidak perlu sebuah tampilan misalnya masih lecet, masih apa itu jalan terus saja di repair kan gampang Om. Istilahnya jalan nggak apa-apa lah karena itu stiker tinggal ditambal atau digambar lagi bisa. Nah kemudian saya punya konsep lah kalau pakai itu terus nanti bis itu kan tampak tidak karuan Om. Karena bis itu jarang di rumah sudah tidak ada kesempatan untuk stiker-stiker lagi. Dan kita juga cari printingnya agak kesulitan. Lusuh. Iya lusuh. Akhirnya lah kita balik ke striping cat. Untuk efektif jadi apa luka-luka di jalan bis ya Om ya. Itu harus kalau wisata itu semuanya bis harus mulus. Nah, sekarang luka besok sampai garasi 1 hari berangkat sudah harus mulus lagi. Lembur ke harus jadi. Itulah Om. Kudu mulus terus. Ya, kudu mulus terus itu namanya konsep wisata kayak gitu. Ya, setuju saya. Setuju. Nah, warna penantian ini kan dari dulu kalau saya lihat biru, nuansanya biru. PHB biru juga. Tapi birunya penantian kan gelap, biru dongker ya. Yang reguler AKDP kan juga begitu juga yang awal. Mungkin Pak D tahu alasannya Pak Haji Darius warnanya biru? Yang namanya istilahnya biru ya, itu kan netral masalah. Sebenarnya kalau dulu ya awal berdirinya itu kan netral secara netral politik, netral pandangan netral. Sebenarnya biru itu kan memberi tingkat kesejukan yang tinggi Om. Kita mau ngambil warna hijau atau apa nanti kembali ke partai politik, merah politik kan. Kita ambil lah favoritnya warna biru Om. Nah makanya karena sudah di awalnya warna biru di Bandar Lampung ini boleh dikatakan travel Om ya. Kalau kita pemakainya itu travel semua itu boleh dengan mereka menyebut si biru Om. Kalau sudah si biru itulah penantian utama di Bandar Lampung ini Om. Jadi si biru gitu. Menjadi ciri khas ya. Iya kita ciptakan ciri khas itu Om. Dan Provinsi Lampung ini kan juga salah satu di pesisir. Biru itu ini kalau saya. Samudra itu kan biru. Yang dalam tuh biru kan akhirnya. Ya jadi ya mungkin loh ini. Ya betul Om, itu kalau Om kita pernah ini dari dunia pendidikan Om ya. Ada konsepnya kayak gini Om. Falsafah hidup Om. Mau memilih falsafah darat atau falsafah hidup. Falsafah darat atau falsafah laut Om ya, laut itu kelihatannya tenang, teman punya kekuatan tinggi. Nah, itulah kita pakai warna biru pada dasarnya ada falsafah
laut bergelora, punya semangat yang tinggi untuk berjuang karena kita memang harus kayak gitu untuk berjuang sehingga memberikan manfaat kepada orang lain dengan semangat laut. Tur selot jeru, selot menang. Betul. Selot menang, selot jeru. Betul. Nyemplung hilang. Nyemplung hilang. Gitu. Itu. Ngoten nggih? Leres Ya kan kalau kita lihat ya. laut itu kan semakin pinggir semakin hijau. Semakin hijau. Semakin bergelombang. Iya. Ya ketoke dangkal we. Jadi nek grayang-grayang wah itu kowe dangkal. Ya. Nek anteng nyebur kowe hilang kowe kan gitu. Betul itu. Kan ternyata dalam juga falsafahnya armada penantian ini. Wah, siap. Nah, Pak De. Siap. Dari selama Pak De mengelola setelah di penantian ya. Di dalam mengelola penantian utama ini ya boleh dikatakan dipercayakan sama Pak Haji Darius mengelola penantian utama ini sampai kemarin lah. Kita jangan ngomong kondisi Covid ya. Covid ini kan kondisi luar biasa. Selama mengelola dari awal 2012 ya. Sampai sebelum pandemik katakanlah 2019. Apa tantangan-tantangan dan kendala yang menurut Pak D boleh dikatakan sulit, pelik, tapi akhirnya bisa diselesaikan? Waktu itu kembali tantangan yang paling sulit adalah tantangan faktor budaya dan karakter Oh siap. Nah, di awal-awal mula saya ngelola bis bahkan di Big Star ya, itu saya tidak berani sama sekali memakai satu driver pun dari Lampung Wah. Apalagi kita pakai driver yang dari luar-luar mungkin Sumatera masuk, saya belum yakin dan belum percaya. Nah akhirnya ya otomatis kita ngimpor waktu itu ya, waktu kelola bis pertama ngimpor bis-bis yang dari driver dari Jawa semua. Nah setelah saya di penantian itu kita hitung untung dan ruginya atau apa-apa, akhirnya lah kita walaupun kendalanya luar biasa tidak mudah untuk membalikkan tangan ya, untuk merubah karakter-karakter yang lebih keras ke arah karakter-karakter pelayanan yang lebih membutuhkan kelembutan. Itu dengan berbagai cara itu akhirnya lah kita bisa membentuk mereka punya karakter khusus Bahkan untuk saat ini sebenarnya dalam perkembangan ya terus terang kita diadu dengan bis untuk kru-kru Lampung itu dengan bis Jakarta dengan bis Bandung mereka udah lewat semua. Jadi kita ngomong apa adanya loh. Ya. Bahkan konsepnya travel biro perjalanan yang sudah pengalaman yang udah pemain-pemain lama ya, itu kawaan lah memakai bis-bis Jakarta atau bis Bandung mereka uji nyali lah gitulah. Dianggap uji nyali karena faktor apa? Faktor kualitas dari krunya lah. Itu cuman konsep awal dasarnya juga tidak semudah itu bahwa kita menciptakan kru harus begini, ngatur sistemnya harus begini, bahkan kita ngasih tekanan mental mereka juga begini. Jadi semacam pertempuran pertempuran secara psikologis antara pengurus dengan kru. Jadi itu menurut saya di mana-mana jadi PR sih. Yang namanya human resources itu PR. Kadang ngapunten nggih Pak De. Ajeng tumbas bis nika ya nek dibilang gampang ya gampang. Ketemu sama bank atau pembiayaan dengan data segala macam beres. Ke dealer negosiasi beres, karoseri negosiasi beres, AC bangku dan segala macam beres. Pas mobil itu mau selesai deg-degan iki sopo sing dikei. Ngoten nggih Pak De? Betul Berarti sama juga. Ya intinya gini makanya di Lampung dulu perusahaan nggak banyak sekarang kan perusahaan PO di Lampung itu banyak. Betul. Banyak dari mereka perorangan yang udah tahu saya ya nama itu sebelum beli bis termasuk dari PO mana gitu kadang ke rumah mereka sharing masalah apa. Kalau saya awalnya untuk bis itu hanya jangan salah memilih kru itu aja untuk konsep awal yang saya garis bawahi. Kalau sudah salah memilih kru atau driver positif unit itu satu akan nggak kerawat, nggak karuan, kemudian nama besarnya pasti nggak akan bisa melambung. Dan faktor safety-nya. Iya safety Nah, ini teman-teman Perpals kan dengar langsung deh. Ini beliau ini sudah aktor kawakan lah dalam mengelola spesial di dunia bus pariwisata. Jadi kalau bus pariwisata ingin melakukan perjalanan wisata yang
kalau menurut saya ya, secara ketentuan aturan juga itu ada. Lebih dari 300 kilo itu harus pengemudinya 2. Ngerti kenapa, Deh? Betul. Karena itu tadi fatigue, faktor kelelahan dan segala macam itu bicara yang alamiah. Karena kalau satu pengemudi dipaksa overland, wah, tekan ngendi tuh Pak De. Karena ada juga, semoga udah tidak ada, tapi mungkin 1-2 kalau saya dengar-dengar kiri kanan 1-2 masih ada yang memaksakan hal tersebut dengan pemikiran simpel menurut saya yang dipikirkan. Yo kan wisata itu kan sampai tekan gon wisata istirahat, pengemudi ini saya istirahat. Ya tidak semudah itu juga kan. Tidak semudah itu Om. Jadi gini Om, untuk di wisata itu lebih rumit dari reguler Om. Yang namanya kita di konteks wisata, ini mungkin saya di depan kamera Om ya, ngomong apa adanya. Saya ngelola bis pariwisata ini, bahkan sampai konteks jam penjemputan pun kok kelihatannya saya nggak pernah terlambat Om. Nah, jadi 1 jam sebelumnya sudah siap. Akhirnya kenapa saya menciptakan sistem itu Om? Karena gini, setidak-tidaknya nanti antara driver dengan penyewa atau sebagian dengan panitia pelaksana sudah ada komunikasi, sudah kenal dulu Om. Ya. Jadi untuk mencairkan suasana di dalam bis. Selama perjalanan. Ya, rata-rata yang terjadi dulu sebelum kita konsep kayak gitu Om, rata-rata kan penyewa atau penumpang pun takut sama kru Om, takut sama driver, terlalu sangar. Nah ini masukan ya Om ya. Sebagai salah satu konsep saya ngomong apa adanya bahwa bis kalau sudah disewa itu ya milik mereka selama waktu tempo untuk penyewaan 5 hari. Bis itu berarti milik penyewanya Om. Setuju. Terlepas dari kita tanggung jawab kru, tanggung jawab manajemen untuk memantau bis itu tidak rusak, tidak tetap terawat interiornya Om. Nah itu tergantung dari kemampuan dari kru bis TL untuk mengarahkan rombongan itu sendiri. Itu salah satu konsep yang kita terapkan Om. Silakan sewa bis saya. Di saat jam-jam itu ya itu udah bis itu milik Anda. Nah, termasuk krunya milik Anda. Jadi kalau ada sesuatu kru yang kemudian driver kurang bersih, atau mungkin pelayanannya kurang bagus, atau mungkin tipnya belum keluar marah, tolong telepon saya. Nah, itu konsepnya gitu Om. Jadi 5 menit selesai gitu. Jadi memang yang ditekankan sama Pak Deaan itu di Armada Penantian ini customer satisfaction. Pelayanan yang prima. Pelayanan prima Om. Karena memang saya sepakat Pak De, yang namanya kita di bis ini adalah pelayan masyarakat. Betul. Melayani masyarakat ini itu merupakan sebuah kita bekerja dengan usaha kita ini yang namanya wujudnya itu jasa. Jasa itu tidak berbentuk benda, tapi berbentuk ucapan, berbentuk gestur, sikap, kan gitu Pak De. Nah, itu masukan Om ya. Om dari Bengkulu ini kan, dari sana. Ini gini Om, sebuah kota itu semacam kayak Palembang, Bengkulu, kita kan ngamati Om. Nah itu suatu saat nanti ke depan, kalau ada pemain pariwisata yang bagus Om, misalnya dari pihak busnya bagus, pihak tour travelnya bagus, pasti animo masyarakat untuk berwisata luar biasa. Setuju. Tapi kalau kemudian titik itu di situ tidak ada perangkat dari transportasi bis, kemudian travelnya juga kurang bagus secara manajemen, animo masyarakat untuk berwisata pasti kurang. Karena setiap perjalanan bermasalah, komplain dan lain-lain itu orang pasti kayak males Om. Nah itu saya amati ini walaupun di depan kamera Om ya, ini saya mengkritik Palembang Om. Palembang itu saya kritik. Kenapa Palembang? Ya Palembang mungkin belum begitu rapinya seperti Lampung, karena Palembang itu ada bis pariwisata atau mungkin lebih dulu Om ya. Tapi secara manajemen kita pandang masih belum. Jadi di jalan krunya juga masih kurang atau itu kan itu akhirnya lah Palembang waktu itu sempat Evastar Om. Saya dulu sempat ditawari sama Pak Edi untuk ngelola bis Evastar Om. Sempat dulu waktu kantornya udah disiapkan atau cuman saya milih waktu itu antara efisiensi, Evastar sama penantian. Nah saya milih penantian ada latar belakangnya, cerita Om ya. Monggo. Saya juga bukan pribadi milih penantian langsung milih penantian Om, tapi diskusi saya kumpulkan semua customer saya travel Om. Karena hampir semua customer kita travel seluruh Bandar Lampung, saya mintai pendapat satu-satu. Pak D enaknya ngelola mana gitu. Nah dari masukan, Pak D banyak akhirnya saya garis bawahi, Pak D lebih bagus mengelola
PO yang dari nol, membangun dari nol sekalian daripada mengelola PO yang sudah jadi. Nah, kebetulan akhirnya lah saya memang penantian itu boleh dikatakan saya wisata dari nol, karena Pak Haji Darius juga sama sekali konsep wisata apa nggak tahu, belum tahu sama sekali. Karena belum orang reguler. Ya orang reguler. Dan itu beliau berkenan dengan kasih masukan. Ya, itu panjang Om, untuk agak panjang nggak apa-apa? Monggo. Agak panjang ya. Jadi kira-kira tekan bukor apa? Ya, ceritanya Pak Darius itu kemudian percaya sama saya ya Om ya. Itu di samping udah saya sampaikan konsep Pak Haji ikut saya atau enggak, ikut manajemen saya atau saya ngikuti ikut manajemen Pak Haji. Cuman kan saya nunjukkan Om, nunjukkan Pak Haji sering saya ajak, saya temukan dengan pemain-pemain pariwisata Lampung Om. Bahkan sempat dia sendiri bingung waktu saya ngasih untuk ngasih pembukaan Om, pembukaan acara-acara HPI, Asita itu kan kebetulan memang dari dulu saya Om, itu aktornya lah di belakang itu, walaupun saya juga bukan orang Asita. Dalang lah. Kalau di belakang itu dalang. Iya. Kalau aktor itu di depan. Iya, jadi tinggal Pak Darius mau ngasih pembicaraan bisa toh Mas ya, apapun pasti bisa kalau masih menyangkut organisasi wisata di Bandar Lampung tahun itu Om. Akhirnya lah dia kaget Om melihat saya ngumpulin orang kok ratusan gitu Om. Setiap ngumpulin berapa ratus itu terkumpul pemain-pemain pariwisata Lampung. Nah itulah semakin Pak Darius intens untuk fokus di pariwisata. Jadi di situ yang membuat Pak Haji Darius semangat dan berkomitmen untuk menjadi salah satu pelaku pelayan transportasi darat klasifikasi tidak dalam trayek atau pariwisata. Betul. Menarik. Jadi memang teman-teman Perpals, ilmu itu tidak didapat begitu saja. Ilmu itu didapat melalui proses. Cepat atau lambatnya itu tergantung manusianya. Namun yang namanya jenjang itu harus ditapaki satu persatu, tidak bisa dilompat. Leres gak Pak De? Betul sekali Om. Nah, pada saat kita memiliki satu kemampuan, pengetahuan atau ilmu tadi, itu kan juga bagaimana cara kita mengamalkannya. Ya kan Pak De? Betul. Ya kan seperti beliau ini kan ya beliau ini dedengkot dunia pariwisata di salah satu ya dedengkot dunia pariwisata di Provinsi Lampung. Padahal pendatang. Maupun kan Pak De pendatang. Betul. Nah, jadi ini juga yang membikin yang harus dijadikan satu inspirasi lah pada teman-teman Perpals, penonton Perpals. Karena penonton Perpals TV ini Pak De, ada yang calon pengusaha, ada yang sudah berusaha, ada yang memang sudah berusaha lama, ada yang masyarakat umum. Nah, dari sisi bis, pemerintah kan sudah semakin rapih nih. Infrastruktur sudah semakin tersambung dan semakin rapi. Kalau Pak De melihat dengan infrastruktur yang sudah semakin terkoneksi dan semakin terbuka ini, kembali lagi di luar situasi COVID ya. Oke. Menurut Pak De gimana? Namanya dunia pariwisata, bis transportasi Om ya, menyesuaikan dengan situasi yang ada Om. Dengan terkoneksinya antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali Om ya, udah hampir terkoneksi semua. Otomatis kita akan menyesuaikan segala-galanya Om. Manajemen juga harus menyesuaikan secara operasional, secara sumber dayanya. Karena memang itu untuk safety juga Om. Semacam kalau dulu mungkin lewat sebelum jalan tol jarak tempuh itu kan luar biasa Om. Ya, sekarang lama. kan lebih efektif, lebih menyita waktu hampir sekitar 50% diri loh Om. Itu misalnya program standar itu menghemat waktu 50%. Nah, itu ya manajemen harus menyesuaikan Om, menyesuaikan dengan teknik-teknik baru, strategi baru, dan itu tidak hanya orang transportasi Om, orang biro perjalanan pasti juga merombak schedule perjalanan, proposalnya juga dirombak. Kemudian kaitannya dengan rumah makan juga titik-titiknya pasti berubah semua Om. Artinya Pak De setuju dan sepakat ya, yang namanya perubahan era ini, ya kan, perubahan era ya, dari sisi infrastruktur sudah semakin tersambung, semakin lancar, sehingga secara waktu semakin cepat, terus juga
cara marketing kan sudah ke digital marketing. Betul. Itu Pak De setuju banget ya? Sangat-sangat setuju Om. Wah, Sangat-sangat setuju karena apapun yang namanya kehidupan itu kan berputar Om. Dan pasti naik, berubah. Hidup yang pasti cuman perubahan Om. Bukan sedang. Yang pasti cuman perubahan aja. Yang pasti yang lain nggak ada. Hidup yang pasti itu hanya berubah. Om mau nyari yang pasti gimana? Kalau semua milik di atas Om? Oh, sepakat. Itu enggak Om? Lah ya toh, Ya. seko bayi Ya. berubah jadi anak-anak. Ya. Anak-anak berubah jadi remaja. Ya. Remaja berubah jadi dewasa. Nek wis dewasa jadi tua. Ya, yang pasti itu Om. Ya semacam kayak Om dari bos San ya. Nah ini kan apakah itu titiknya abadi kan juga tidak juga pasti yakin Om. Pasti ada sesuatu yang harus berubah terus harus berusaha untuk mempertahankan diri, menyesuaikan diri, berimprovisasi kan gitu untuk semakin menjadi lebih bagus gitu. Sani bukan bosan Pak, tapi salah satu karyawan San. Inilah. Pak De, Nama jangan besar, gitu. Nama besar Om itu udah badannya besar. Ya. Jadi memang teman-teman Perpas, Pak De Aan ini, ya kita ngobrol panjang baru ini ya Pak De. Ya, kita ngobrol panjang baru ini. Sebelum-sebelumnya ketemu sebentar, ya saling dengar lah nama. Karena beliau ini ya kondang lah untuk bicara di dunia pariwisata, khususnya Bandar Lampung kondang banget. Jadi ya itulah kita saling melihat ya dengan dunia masing-masing. Karena kalau saya sendiri kan lebih fokusnya kan di hari ini fokusnya di akap. Ya. Jadi karena saya percaya garis tangan Tuhan yang sudah ditentukan sama Tuhan. Kalau rezeki kamu itu dari sini, ya boleh sih berusaha, tapi kalau kamu merasa mampu untuk merubah nasibmu, ya silakan. Ya, tapi saya sampai hari ini masih, enggak lah, fokus saya di akap, akap tak tekuni sih. Ya alhamdulillah kan masih dipercaya masyarakat kan gitu Pak De. Sama kan Om, ini saya malah konsep itu nggak setuju Om. Kalau saya ketemu dengan Om, setidaknya saya memberi manfaat Om. Setuju. Saya masih ngasuhkan Om untuk mengembangkan wisatanya juga. Oh iya. Setidaknya kita berpikir usaha Om dalam hanya skop yang terlalu kecil Om. Siap. Kita bisa skop yang lebih luas lagi. Siap. Apalagi potensi ada, sumber daya ada, Siap. modal ada. Setidaknya lah punya manfaat untuk membesarkan dunia pariwisata di Bengkulu. Insya Allah Pak De, nyuwun pangestune Pak De. Nyuwun pangestune gitu. Pak De. Insya Allah Pak De ya. Semoga kalau negara api ini sudah lelah di dunia ini dan dia sudah mulai kembali ke tempat asalnya, ya nanti ya kita hitung-hitung lah. Betul Om. Siapa tahu ke depan Bengkulu kan potensi wisatanya juga sudah bagus. Amin. Jarak dengan Krui juga nggak terlalu jauh kan Om. Nah, itu kalau dikembangkan ya bisa untuk mungkin nanti generasi-generasi penerusnya wisatanya sana berkembang luar biasa. Amin, itu kan amin. Om. Itu Om. Jadi ada bus gambar kelapa tapi tulisannya bus pariwisata ya. Betul Om, itu yang kita harap. Siap. Jadi inspirasi untuk saya ini. Yes. Nyuwun doanya loh Pak De. Iya, selalu kita doakan Om. Siap. Ya. Nah Pak De, ini kan pemerintah melalui regulasinya sudah mewajibkan regulasinya yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 perihal seat belt di kursi setiap di setiap kursi pada bus baik akap maupun pariwisata. Ya ini kan ya kebetulan belum lama beberapa waktu yang lalu kan ada musibah laka yang cukup ya kita sedih lah ya. Sampai 29 orang meninggal dunia. Dan di kecelakaan itu menurut olah TKP, analisanya juga dari KNKT, banyak korban itu yang meninggal yang mencelat, yang keluar, terlempar atau apa. Nah, melalui PM 29 2015 itu kan sudah mewajibkan seat belt di setiap kursi. Nah, menurut Pak Denny, penerapan aturan itu bagaimana Pak De? Sebenarnya oke Om ya, ini pandangan pribadi Om ya. Kita mengawasi pada dasarnya gini Om, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pasti punya tujuan atau misi atau akan memberikan manfaat yang bagus bagi masyarakatnya. Setuju. Nah, itu satu hal yang pasti, itu kan. Dan juga semakin berkembangnya situasi dengan banyaknya kejadian, apalagi sekarang juga kaitannya dengan transportasi lewat tol semua, itu kan tingkat high risk ya, lebih high risk untuk resiko kecelakaan dengan resiko resiko cedera atau kematian itu lebih tinggi dengan adanya tol itu Nah itu munculnya aturan-aturan pemerintah yang untuk mungkin diwajibkan untuk ada seat belt atau setiap bangku itu sangat bagus Hanya ini bisa tambah juga Monggo. Nah hanya gini saya pribadi memandang pemerintah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan ketentuan, cuman kita dari sudut pandang pribadi saya kadang-kadang bisa nggak peraturan itu bisa berjalan? Pengawasannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, dan itu namanya peraturan itu bisa ditegakkan itu kalau melanggar bagaimana, yang selama ini ya boleh dikatakan peraturan yang muncul itu masih hanya dimanfaatkan untuk orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi Oknum. Ya oknum yang akhirnya bukan lari ke arah customer untuk safety, untuk apa, bukan, tapi dimanfaatkan kembali lagi untuk kepentingan pribadi. Tapi satu hal kita ngobrol masalah sebagai pengusaha. Pada dasarnya kondisi kayak gini itu menguntungkan pengusaha juga menguntungkan pengusaha karena kita dikasih kemudahan. Misalnya ini masuk di TV misalnya salah satu untuk pakai seat belt diwajibkan, seperti pesawat itu sangat-sangat luar biasa. Cuman kalau saya kasih saran, masukan, jangan sampai hanya itu peraturan muncul nanti dimanfaatkan ujung-ujungnya juga bisa ditembak di jalan. Penegakan hukum. Betul yang untung akhirnya kayak gitu kan Dan Di bis itu kan hampir semuanya aturan-aturan berlaku kayak gitu aja. Semacam aturan seat, jumlah seat dan lain-lain. Dari Jawa sampai Bali, wilayah mana sih Ya rata-rata juga akhirnya bisa diselesaikan dengan ujung-ujungnya cukup simpel kan atau istilahnya kalau zaman dulu ngemel atau bahkan mungkin sebelum melanggar pun orang udah nyiapin kayak gitu. Ini secara nasional ini ya ujung-ujungnya juga yang untung siapa? Dengan adanya peraturan hanya oknum petugas 1, 2, 3. Kalau dari Dishub dari mana ya mereka mau operasi juga jarang itu. Tapi gini Pak De, Pak De kan tahu ini bicara pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan kan sudah membuat semuanya dan sudah terjadi revolusi menurut saya. Sistem perizinan sudah dengan by online. Artinya masyarakat awam pun tinggal ngetik di Google, mengecek di Spion6, tinggal cek nama PO, armada penantian, keluar datanya, nomor polisi apa segala macam. Atau ketemu bus armada penantian, nomor BE sekian, tinggal ketik nomor polisi, keluar, itu nama PO-nya, ya izinnya expired kapan. Kan ngoten Pak De, nomor mesin, nomor rangka bla bla kan semua ada data. Terus ya itu tadi penegasan. Jadi sebenarnya ya ini sudut pandang saya. Sudut pandang Pemerintah sedang menuju ke arah untuk tidak hanya membuat aturan namun juga mulai mempersiapkan bagaimana pengawasannya. Ya kebetulan saya di asosiasi mewakili teman-teman kan yang sering berinteraksi sama regulator. Yang kami juga dorong seperti yang Pak disampaikan persis, nih aturan digawe ning ora diawasi ya percuma. Saiki kan masalah siapa yang sudah mengikuti ketentuan dan siapa yang tidak mengikuti ketentuan tidak ada bedanya. Namun ini juga informasi buat Pak De. Ini semakin ketat, semakin rapi untuk kedepannya pemerintah akan mengawasi kita lebih ketat. Nah, cuma itu yang saya bilang, yang tadi Pak De sampaikan oknum tadi. Kalau seat belt sudah kita siapkan, tapi masyarakat tidak paham artinya dan tidak sadar akan artinya menggunakan seat belt ini kan juga percuma kan gitu Pak De. Tapi dari semua itu Pak De sepakatkan ketentuan yang dibikin pemerintah. Kalau setiap bus itu setiap bangkunya harus menggunakan seat belt dan itu digunakan kan gitu Pak De. Sangat bagus. Sangat bagus. Dan masyarakat pada saat mereka mau melakukan perjalanannya mereka tidak ada salahnya mereka mengecek ya kan
oh dia mau kemana, bus wisata dia cari tahu PO-nya apa saja. Namun cek di website atau di bukan aplikasi ya, dia bisa website Kementerian Perhubungan, tinggal dicari PO-nya apa saja untuk referensi. Jadi ora kurung golek sing murah di kan gitu Pak De. Betul. Dan ini mungkin juga jadi pesan untuk teman-teman travel. Dan gini juga Om, ini ada masukan juga ya Om, ya mungkin nanti dari salah satu pejabat atau mungkin yang berhak atau punya wewenang untuk membuat peraturan ya Om ya. Kadang-kala kita selalu optimis Om untuk adanya peraturan baru, kita harus menyesuaikan bagaimana. Tapi kadang saya secara pribadi saya sempat dapat kunjungan dari kementerian Om. Nah, bahkan kemarin juga saya ditelepon untuk wakil Lampung itu masuk di TV apa itu Om ya? Itu masalah COVID juga ya. Nah, saya selalu mengkritik secara pribadi kayak gini. Pemerintah atau khususnya Kementerian Perhubungan ya, itu mengeluarkan surat atau mengeluarkan ketentuan itu kalau saya pribadi memandangnya mereka sendiri yang kadang-kadang tidak siap Om. Tidak siap dengan perangkatnya mereka. Salah satu contoh itu masalah kepengurusan KP wisata aja Om. Kalau kita secara fair, kita secara teliti betul-betul, mereka mau ngurus KP wisata. Mereka mau semua dan ingin punya KP wisata. Dalam realitas di lapangannya, karena sistem online yang sudah diterapkan, itu bahkan pejabat dari orang-orang di sendiri bingung. Bingung kenapa? Untuk nembus itu juga nggak susah Om. Sangat-sangat sulit sekali. Akhirnya bisa-bisa kembali lagi juga nanti akan dimanfaatkan oleh 1-2 orang dan di seluruh Indonesia Om. Mungkin kalau kita data di Jogja, di Jakarta atau di mana, ya paling berapa persen sih Om yang sudah berhasil. Kalau saya bukan istilahnya mau mengurus Om ya, menembus, karena mereka mau mengurus atau itu berhasil mengurus untuk mengeluarkan hanya sekedar KP wisata yang setengah mati kita pengusaha Om. Kalau Om pasti profesional. Kalau bukan profesional nggak akan jadi Om. Kita orang swasta. Juga. Iya, pasti akan berusaha dalam mekanisme gitu, tapi Pak De, itu kalau yang per hari ini yang saya tahu dengan sistem perizinan online itu, Spion 6 itu sudah tidak sulit kok. Semoga Om. Sudah tidak sulit? Iya. Jadi cuma ada beberapa ketentuan yang memang harus dipenuhi. Ya semua lah, kita kan beli handphone baru aja kan harus ngisi email apa ya itu. Jadi tinggal tuh diikuti apa data yang dibutuhkan. Tapi menarik ngobrol sama Pak De Aan ini memang karena Pak De Aan dengan armada penantiannya ini berkiprah di dunia bus pariwisata di Lampung ini cukup ya legend juga lah salah satunya dan fenomenal dengan armadanya pada saat kemarin kondisi masih sangat-sangat baik. Saya juga di jalan lumayan sering ketemu di mana-mana. Saya ke Jogja ketemu, saya di Semarang ngeliat, saya di Surabaya ketemu, saya di Jakarta di Mangga 2 terutama itu. Wah, sering banget tuh jajar-jajar parkir lagi shopping gitu. Kadang di TC Cempaka Mas. Artinya armada penantian cukup kuat di market Lampung khususnya untuk ke overland. Tapi semoga itu tetap akan kembali lagi setelah kita di dunia ini, bukan cuma Indonesia Pak De, di dunia ini semakin terbiasa hidup berdampingan bersama COVID-19 kan gitu Pak De? Ya betul. Karena pemerintah kita juga apresiasi, pemerintah semakin kencang, genjot bagaimana vaksin masyarakat itu segera divaksin dan membeli vaksin dari tempat asalnya dan melalui perusahaan farmasi membuat vaksin-vaksin lokal supaya masyarakat lebih banyak yang bisa divaksin. Ya harapan itu kan tentu harus kita resapi bersama supaya kita bisa kembali seperti semula lah kondusif. Namun ada tadi Mbak De bilang penyesuaian berikutnya. Betul. Terakhir nih Pak De. Ya. Pak De sebagai operator lah ya, sebagai operator angkutan pariwisata tidak dalam trayek di Lampung ini secara nasional di dunia industri bus pariwisata. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman penonton Perpals TV? Mungkin bagi masyarakat atau biro atau sesama pelaku usaha untuk dari sisi Pak De, seorang Pak De Aan ini, kira-kira apa pesannya?
Ada Om. Monggo. Ini masalah menyikapi masalah COVID ya Om Ya. yang sifatnya tidak hanya nasional, Ya. tapi sudah titik di global ya, dunia ya. Dan otomatis yang memang paling terdampak, yang paling parah itu adalah salah satunya adalah sektor transportasi Om. Betul. Nah, sektor transportasi berdampak paling parah. Nah, kalau masukan secara pribadi itu ya intinya untuk hampir semua titik, semua lini untuk menguatkan diri Om. Ya. Menguatkan diri, tetap semangat dan harus punya pegangan yang kuat, keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk salah satunya juga COVID yang ada yang baru mewabah Om ya, baru mewabah, pasti akan memberikan manfaatnya, ada sisi-sisi positifnya walaupun mungkin saat ini belum terlihat, nanti pasti akan ada COVID itu ternyata memberikan ini loh manfaat munculnya COVID yang diturunkan sudah hampir 1 tahun itu pasti sudah 1 tahun akan diketahui ya. Setelah berapa tahun lagi pasti ada memberikan manfaat tuh. Setuju. Semuanya ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kita harus jangan cuma melihat efek negatifnya saja, tapi kita juga harus melihat efek positifnya dengan adanya COVID ini ya. Iya, ada pantun itu kan setiap musim memiliki maknanya sendiri tuh. Oh iya, setuju. Ya. Jadi artinya armada Pak D. Aan bersama armada penantian tetap semangat Tetap semangat Om kita. Untuk menjadi pelayan masyarakat. Iya Om. Kalau selama hidup manusia itu bagaimana kalau sudah tidak berguna untuk orang lain, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk diri sendiri, apalah artinya untuk hidup, Om? Hidup adalah kalau bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, teman-teman Perpals dengar tuh. Jadi, wah ini Pak D kita nih dalam juga nih pesannya nih. Jadi kalau sudah tidak bisa memberi manfaat terhadap diri kita dan orang lain ya, apalah arti hidup? Pak D, seru banget ngobrolnya. Saya sekali lagi terima kasih sudah diterima, Pak D sudah berkenan ngobrol. Salam hormat saya untuk Pak Haji Darius. Siap Om. Dari kami Perpals TV dan tim beserta teman-teman yang ikut bareng kami. Semoga kita Pak D, Pak Haji Darius dan keluarga besar Armada Penantian sehat selalu. Amin. Dan kita bisa melalui masa sulit ini bersama-sama. Kita tetap bisa berkarya di dunia yang kita geluti ini. Semoga kebiasaan-kebiasaan baru yang seperti Pak Adi bilang tadi, pandemik ini membawa kita bisa mendapat sisi baik dan positif dengan terjadinya pandemik ini. Sekali lagi Pak Adi terima kasih. Amin Om, sama-sama. Itu obrolan kita bareng sama Pak D. Aan, General Manager dari PT Armada Penantian. Kita salam Perpals Pak D. 1, 2, 3, gas! Gas!